Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isma Firo, NIM 181740226. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai agama Yahudi di dunia, di Indonesia dan di Banyumas. Terima kasih. Ya, oke. Kita masuk ke yang pertama ya, yaitu ada sejarah Yahudi di dunia. Nah, Yahudi itu adalah agama monoteistik tertua di dunia dan sudah ada sejak lebih dari 4000 tahun yang lalu. Yahudi adalah agama yang sudah diakui dan dilaksanakan di seluruh dunia. Yahudi merupakan keyakinan yang berlapis kuno dan menarik ya, kemudian dikenal sebagai agama monoteisme mutlak. Nah, sejarah di dunia bahwa di antara orang Yahudi yang sebagaimana besar berada di seluruh Israel dan Amerika Utara. Kemudian ada sekte seperti Ortodoks, Reformasi, Konservatif, Rekonstruksionis, Humanistik, dan Yahudi Mesianik. Nah, saat ini ada lebih dari 14 juta orang Yahudi di seluruh dunia dan merupakan tradisi bagi seseorang untuk disebut sebagai Yahudi ya, jika ibunya itu adalah seorang Yahudi. Nah, Musa adalah salah satu orang terkenal di Yahudi yang membawa pengaruh besar karena Yahudi adalah agama dominan di dunia saat ini. Nah, penting bagi individu yang ingin mengetahui tentang agama yang berbeda untuk mengenal kepercayaan Yahudi. Selanjutnya ada sejarah Yahudi di Indonesia. Kedatangan orang Yahudi di Indonesia melewati sejarah panjang ya. Dalam catatan para ahli di awal 1920-an bahwa golongan Yahudi tersebut itu tersebar di Kutaraja, Padang, kemudian Medan, Delhi, Batavia, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Yahudi yang datang ke Indonesia tidak hanya penganut Yudaisme, melainkan mereka yang juga terdiri dari Yahudi Arab yang beragama Islam, kemudian bermigran bersamanya. Nah, seorang pedagang dari Fustat di Mesir yang meninggal di Pelabuhan Barus ya, Sumatera Utara tahun 1290. Kemudian ada Jacob Sapir adalah orang pertama yang menulis mengenai komunitas Yahudi di Hindia Belanda setelah mengunjungi Batavia. Nah, di Batavia ia telah banyak berbicara dengan seorang Yahudi lokal ya, yang telah memberitahunya bahwa ada sekitar 20 keluarga Yahudi di kota tersebut ya, dan ada beberapa di kota Semarang. Nah, selanjutnya ada sejarah Yahudi di Kabupaten Banyumas ya. Jadi menurut saya sampai saat ini masih belum ada sejarah agama Yahudi di Kabupaten Banyumas, dan sangat kecil kemungkinan apabila ada agama Yahudi di Kabupaten Banyumas ya, karena kebanyakan menganut agama Islam seperti itu. Nah, selanjutnya ada populasi dan potret Yahudi yang pertama di dunia ya, yaitu demografer Sergio mencetuskan populasi Yahudi yang lebih luas, meliputi orang-orang yang teridentifikasi sebagai blasteran Yahudi dan non-Yahudi, dengan orang tua Yahudi berjumlah 17,3 juta di dunia. Dan angka populasi Yahudi yang diperbesar yang juga meliputi para anggota non-Yahudi tersebut. Nah, populasi Yahudi inti di dunia itu diperkirakan berjumlah sekitar 14.511.000, yaitu pada bulan April 2018. Nah, meningkatnya dari 14,41 juta pada tahun 2016 dari rumah tangga Yahudi yang berjumlah 20,2 juta. Ya, selanjutnya ada populasi di Indonesia. Pada akhir tahun 1960-an, menurut Kongres Yahudi Sedunia, populasi Yahudi di Indonesia diperkirakan ada 20 orang Yahudi asli yang tinggal di Surabaya dan Jakarta. Nenek moyang mereka adalah imigran Yahudi asal Yaman, Irak, Mesir, Iran, India, Inggris, Belanda, Jerman, Austria, Portugal, Spanyol, Eropa Timur, dan Amerika Selatan, serta 500 orang keturunan Yahudi asal Belanda, Jerman, dan El Salvador tinggal di Manado, yang mana mendapatkan jaminan atas kebebasan beribadah oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
Nah, untuk populasi selanjutnya itu ada di Kabupaten Banyumas. Jadi menurut saya itu sampai sekarang masih belum ada populasi agama Yahudi di Kabupaten Banyumas karena kebanyakan orang masih menganut agama Islam seperti itu. Selanjutnya ada ajaran hari besar ritual ibadah dari agama Yahudi. Yang pertama ada inti ajaran agama Yahudi dikenal dengan 10 firman Tuhan. Yang pertama, saya adalah Tuhanmu yang kamu sembah, yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, keluar dari rumah belenggu. Kau tidak mempunyai Tuhan lain kecuali aku. Yang kedua, kamu tidak boleh membuat persamaan atau menyatakan segala sesuatu yang ada di langit sebelah atas atau di atas bumi, atau apa yang ada di dalam air di bawah bumi dengan Tuhanmu. Yang ketiga, kamu tidak boleh menyia-nyiakan nama Tuhanmu. Yang keempat, ingatlah hari Sabat ya untuk disucikannya. Kemudian yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu. Yang keenam, kamu dilarang membunuh. Ketujuh, kamu dilarang mencuri. Kedelapan, kamu dilarang bersaksi palsu. Kesembilan, kamu dilarang berbuat zina. Dan yang kesepuluh, kamu dilarang bernafsu lobat tamak terhadap milik orang lain. Selanjutnya ada peribadatan dalam agama Yahudi. Yang pertama, sembahyang Yahudi. Umat Yahudi melakukan sembahyang selama 3 kali sehari, yaitu jam 9, 11, dan jam 3. Kemudian yang kedua, puasa Yahudi. Nah, umat Yahudi melakukan puasa biasanya pada waktu mereka berkabung atau duka cita atau dalam kemalangan. Dan yang ketiga, korban dalam agama Yahudi. Korban yang ditradisikan oleh umat Yahudi dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, korban perdamaian. Yang kedua, korban pemujaan. Kemudian yang keempat ada khitan ya, dilakukan pada hari ke-8 dari lahirnya seorang bayi dan dan sekaligus diberi nama seperti itu. Nah, selanjutnya ada hari besar. Yang pertama, Sobat adalah acara yang dirayakan setiap minggu dan diperintahkan oleh Tuhan. Sobat dimulai saat malam tiba pada hari Jumat dan berlangsung hingga malam pada hari Sabtu perayaan yang berlangsung selama 25 jam dan berasal dari kata Ibrani yang berarti istirahat. Kemudian yang kedua ada kippah atau yarmulke ya, adalah topi tanda pinggiran yang dikenakan oleh laki-laki Yahudi untuk memenuhi persyaratan adat yang dipegang oleh otoritas ortodoks sehingga kepalanya itu dapat ditutup dengan baik seperti itu. Kemudian ada hari raya. Yang pertama, hari Paskah merupakan hari raya yang dipesta untuk merayakan pembebasan Bani Israel dari perbudakan Firaun di Mesir. Kemudian yang kedua, hari raya Pondok Daun atau hari raya pengumpulan hasil. Hari raya ini dirayakan pada tanggal 15 sampai 22 bulan ke-7 kalender Yahudi. Pada saat perayaan, orang-orang Yahudi berada dalam pondok-pondok yang terbuat dari dahan dan daun tumbuhan. Kemudian selanjutnya ada hari Pantekosta adalah hari ke-50 pasca panen. Kemudian selanjutnya itu ada hari perdamaian besar yang dirayakan pada tanggal ke-10 bulan ke-7 menurut kalender Yahudi. Nah, pada hari tersebut semua orang berpuasa dan berkurban untuk menghapus dosanya. Seperti itu. Ada struktur kepemimpinan dan organisasi keagamaan Yahudi. Yang pertama, organisasi Zionis Dunia merupakan organisasi induk yang membawa seluruh warga Yahudi yang menerima program Basel 1897 dengan misi mendirikan negara kebangsaan Yahudi. Nah, salah satu pendiri organisasi ini adalah Theodor Herzl yang berkontribusi besar dalam mengampanyekan gagasan untuk kembali ke Palestina. Ada Jewish Agency ya, atau agensi Yahudi. Nah, ini merupakan lembaga eksekutif gerakan Zionis. Didirikan pada tahun 1908 dengan nama Biro Palestina di Jaffa. Jewish Agency itu berperan sebagai perpanjangan tangan organisasi Zionis di Palestina yang saat itu masih di bawah pemerintahan Utsmani dengan misi menjadi perwakilan Yahudi di hadapan Utsmani dan otoritas asing serta membeli tanah Palestina untuk orang Yahudi dengan bantuan
Jewish National Fund. Nah, selanjutnya ada Kongres Yahudi Sedunia ya, dibentuk di Jenewa, Swiss pada Agustus 1936 sebagai Federasi Internasional Komunitas dan Organisasi Yahudi. Tujuannya itu adalah bertindak sebagai sayap diplomatik bangsa Yahudi. Selanjutnya ada Haganah ya, atau pertahanan. Nah, ini adalah organisasi paramiliter, organisasi populasi Yahudi di era mandat Inggris terhadap Palestina antara 1920 dan 1948. Dibentuk dari milisi yang ada sebelumnya ya. Tujuan asli ini adalah untuk mempertahankan permukiman Yahudi dari serangan Arab seperti kerusuhan pada tahun 1920, 1921, dan 1929. Dan selama pemberontakan Arab, yaitu pada tahun 1936 sampai 1939. Ya, selanjutnya ada Asosiasi Kolonisasi Yahudi, didirikan pada 11 September 1891 oleh Baron Maurits de Hirsch. Nah, tujuannya itu adalah untuk memfasilitasi emigran massal ya, Yahudi dari Rusia dan negara-negara Eropa Timur lainnya. Kemudian dapat diambil kesimpulan bahwa agama Yahudi merupakan salah satu agama Samawi yang terbesar dan diklaim sebagai agama tertua di dunia yang berpusat di Israel atau di Palestina. Nah, ada penjelasan bahwa agama Yahudi merupakan suatu keyakinan yang dihubungkan dengan ide ketuhanan serta perwujudan suatu bangsa yang telah dipilih oleh Tuhan. Agama Yahudi mengalami berbagai perkembangan dalam setiap periodenya. Seperti itu. Terima kasih.